Halo, Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani, kita ngobrolin puisi lagi. Kita ngobrolin puisi pamflet. Kalau dengar kata pamflet terkait puisi Indonesia, pasti deh ingatnya ke Rendra, ya kan? Rendra lah yang memang memperkenalkan atau menggunakan istilah sajak pamflet gitu. Terutama dalam buku Potret Pembangunan dalam Puisi. Katanya itu sebenarnya judulnya lain tapi kemudian diganti strategi supaya aman. Karena isinya protes sajak-sajak sosial, sajak-sajak yang melawan kekuasaan gitu. Oke, kita fokusnya ke kata pamflet, sajak pamflet itu. Seakan-akan itu jadi milik Rendra, seakan-akan itu jadi sebuah subgenre baru dalam puisi gitu, ya puisi pamflet gitu. Uh, Sebenarnya eksperimen Rendra itu, ya itu adalah eksperimen. Rendra membuat sebuah eksperimen pengucapan baru dalam hal bentuk puisi gitu. Ya berisiko. Setiap eksperimen itu berisiko gitu. Risikonya satu berhasil atau enggak. Namanya eksperimen kan. Yang kedua, kalaupun berhasil apakah diterima atau enggak. Ya, namanya barang baru bisa diterima atau enggak. Kalau diterima, apakah dia akan menjadi sesuatu yang hanya menjadi milik penyairnya atau kemudian menjadi konvensi diikuti oleh penyair lain gitu. Nah, dalam hal sajak pamfletnya Rendra, satu eksperimennya berhasil, dua dia diterima hasilnya, dan tiga dia emang menjadi sebuah konvensi baru. Nah kita sekarang kalau bikin sajak seperti itu kita menyebutnya sajak pamflet. Jadi Rendra berhasil dalam hal ini. Tapi sejak awal, setiap eksperimen, ya memang beresiko. Apalagi sajak pamflet. Uh, Kalau kita mau melacak ke etimologinya gitu, pamflet itu, sajak dan pamflet, puisi dan pamflet itu sesuatu yang oksimoron gitu, dua hal yang bertentangan yang oleh Rendra disatuin gitu. Ya bayangkan betapa besarnya risikonya gitu. Um, Pamflet itu kan menurut etimologinya berasal dari sebuah naskah drama sebenarnya gitu yang karena jenaka, lucu, orang suka. Jadi menjadi sangat populer, kemudian drama pendek gitu. Orang kemudian banyak memfotokopi naskahnya gitu. Memfotokopi, zaman dulu nggak ada fotokopi ya. Memperbanyak naskahnya gitu. Kemudian karena tipis, mudah gitu akhirnya. Sesuatu yang mudah diperbanyak karena ringkas, pendek gitu, tipis gitu kan, mudah disebarkan, disukai banyak orang, itu kemudian disebutlah sebagai pamflet gitu. Pamflet itu kita sekarang mengenalinya, atau pada saat Rendra membuat eksperimen dengan puisi pamflet itu ya selebaran, edaran gitu. Kayak tahun-tahun 45 itu misalnya, Bung, ayo Bung, posternya si Avandi, yang dia menggambar orang lagi berjuang gitu, terus teksnya dikasih oleh Khairil Anwar, Bung ayo Bung, karena mudah diperbanyak, disebarkan di mana-mana, dia itulah pamflet, selebaran yang disebarkan untuk menyadarkan banyak orang gitu. Atau ada pemakaian pamflet lain yang juga sangat terkenal dalam sejarah kita, yaitu tulisannya Sultan Syahrir, Perjuangan Kita, tahun 45 juga ya. Perjuangan kita Oktober 45. Perjuangan kita itu pamflet, disebutnya pamflet gitu, apa, berisi ringkas tentang siapa sih musuh, siapa lawan, kita harus berjuang kenapa ya. Itu juga sangat populer karena mudah diperbanyak juga gitu, viral lah dalam istilah sekarang barangkali gitu. Tapi itu pamflet. Nah, Rendra bayangkan dengan pemahaman orang tentang pamflet yang seperti itu, satu teks yang mudah, teks yang ringan, pendek, mudah dipahami, mudah diperbanyak, mudah disebarkan. Rendra kemudian mengambil semangat itu, mudah dipahaminya barangkali gitu, ke dalam puisi. Nah, jadi sekali lagi ya eksperimen yang berisiko kan. Tapi sekali lagi Rendra berhasil dalam eksperimennya gitu.
Nah, apa sih sajak pamflet itu? Nah, kenapa Rendra berhasil atau itu pertanyaannya ya? Kenapa Rendra berhasil dengan percobaan itu gitu? Satu, Rendra punya kesadaran yang kuat sekali tentang perihal bentuk, isi dan bentuk dalam puisi gitu. Nah, Rendra eh, sedang memerlukan suatu bentuk yang cocok dengan isi yang ingin dia sampaikan pada masa itu. Jadi Rendra tahun-tahun 71-an itu ketika dia memulai eksperimen dengan sajak pamflet, dia kan sudah seorang penyair yang mencapai beberapa kali puncaknya gitu dengan sajak-sajak baladanya, dengan sajak-sajak imaji setelah itu, kemudian sajak khotbah dan apa angsa itu gitu, dua sajak yang panjang yang di muatan akhir 60-an di Horizon. eh itu puncak lain dari Rendra gitu. Apa yang dia kebaruan apa yang ditawarkan di situ? Rendra menyebutnya sebagai imaji mistis di situ gitu. Saja megah sajaknya gitu kan. Uh, ada kritik sosial, tapi kritik sosial disampaikan dengan elegan. Uh, Orang suka ketika melihat Rendra nyanyian angsa itu dibacakan di panggung begitu kan. Nah, Rendra kemudian uh, memperluas wilayah amatan sosialnya, pengamatannya gitu kan. Dia melihat ketimpangan pembangunan, dia melihat pendidikan yang gagal, pariwisata yang mengeksploitasi alam kayak gitu, perdagangan yang tidak adil, cukong berkuasa. Keras sekali kritiknya Rendra itu, dan bentuk-bentuk perangkat-perangkat kritika kayak ambiguitas, metafor yang apa istilahnya yang mistis seperti dia bilang itu nggak cocok lagi, nggak ampuh, nggak mendukung apa yang ingin disampaikan Rendra. Maka Rendra bilang, Rendra berpikir, nah kemudian itu menjadi dasar pikiran kenapa dia membuat sajak pamflet. Rendra berpikir bahwa ya dia perlu hal lain, dia perlu bentuk lain gitu. Dia mengganti misalnya ambiguitas dengan analisa sosial. Dia pengen di dalam sajaknya ada skema, dia bilang skema pemikiran gitu kan. Dia melihat situasi apa, kemudian dia menghimbau apa, salahnya di mana sih situasi ini gitu kan. Kenapa pendidikan bisa memisahkan anak muda dari lingkungannya kayak gitu. Kan tidak perlu imagery, tidak perlu citraan. Nah, Rendra merasakan bahwa yang ingin dia sampaikan itu analisanya, pikirannya itu tidak lagi cocok, cukup, tidak lagi bertenaga kalau disampaikan dengan sajak-sajak yang seperti dia sudah sangat berhasil di puncak-puncak persajakannya sebelumnya. Nah, dia bereksperimen menemukan bentuk kemudahan menyampaikan bahasa yang lebih itu dalam bentuk pamflet itu gitu. Nah, sajak pamflet, dan dengan berani atau dengan gagah dia menyebut ya pamflet aja udah sajak pamflet zaman darurat, pamflet cinta, dan dia pada saat itu dia apa ya seolah-olah merendahkan, dia turun dari puncak gunungnya kemudian menemui publik yang lebih luas, puncak gunung pencapaian sajaknya ya, dan dia bahkan mengkritik penyair salon dia bilang kan, atau cendekiawan yang terkurung di Menara Gading gitu kan. Jadi dia mengkritik itu. Dia memang tidak, dengan sajak-sajak pamflet itu tidak mencapai puncak baru yang lebih tinggi, tapi jelas dia menjadi lebih besar karena itu. Tidak lebih tinggi tapi dia menjadi lebih besar, dan itu pencapaian, itu keberhasilan gitu. Jadi kesadaran bentuklah yang membuat Rendra punya dasar yang kuat bereksperimen dengan menyatukan apa yang bahasa yang simple dalam kebutuhan pamflet mengucapkan sesuatu dengan bahasa sajak yang rumit, yang prismatis itu gitu. Nah, akhirlah sajak pamflet. Bukan juga sajak balada epik kan seperti yang balada-baladanya Rendra di tahun 50-an itu gitu. Jadi Rendra udah meninggalkan itu. Dia sampai pada pengucapan lain dan pencapaian lain. Jadi itu sajak pamflet yang akan selalu mengingatkan kita pada Rendra. Itulah sumbangan pemikiran, eksperimen, bakat artistik, pembuktian bakat artistiknya seorang Rendra dalam puisi kita, yang hari ini kita memakainya.
kita menulis pamflet, kita menulis protes gitu kan. Tapi kan sajak-sajak seperti itu sudah pernah dicoba oleh kelompok penyair lekra misalnya yang dengan realisme sosialnya gitu. Nah, Rendra pada saat sebuah seminar tahun 80-an di tim gitu menyampaikan apa bedanya dia dengan sajak-sajak lekra yang orang bilang akan mirip gitu. Enggak, beda banget katanya. Sajak-sajak orang-orang lekra tidak berangkat dari kesadaran kebutuhan bentuk aja gitu. Mereka menyampaikan potret sosial, potret realisme masyarakat tanpa ada pemikiran tentang bentuk. Ya kita lihat aja penyair-penyair lekra itu kan memang dari awalnya yang sudah begitu, atau sajak-sajak Sitor misalnya gitu, dia berubah aja tiba-tiba gitu ketika zaman-zaman dia sudah menggarap sajak-sajak yang ke kiri-kirian itu ketimbang sajak-sajak sebelumnya gitu. Nah, Rendra tidak. Rendra memang berangkat dari kesadaran bentuk, dari pemahaman bentuk, dari pemahaman bahwa puisi adalah persoalan isi dan bentuk. Nah, jadi ketika berangkat dari kekuatan itu, dia mencapai sesuatu. Meskipun yang dipadukan, yang dihibrid oleh Rendra itu sebenarnya ada dua bentuk yang ya tadi oksimoron, bertentangan gitu. Nah, itulah tantangan dunia kreatif ya. Selalu ada peluang kita untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan pembaharuan. Sering di video-video sebelumnya saya bilang bahwa sejarah sastra itu akan mencatat apakah kita hanya menyambungkan sesuatu yang sudah ada, mengikuti konvensi persajakan yang sudah ada, apakah kita mengulang sesuatu yang dulu pernah ada, menghilang, kemudian kita ulang lagi, mungkin menjadi menarik karena ini adalah pengulangan, pola-pola pengulangan gitu, atau atavisme katanya, munculnya sesuatu yang baru, sesuatu yang lama sebenarnya sudah hilang tapi dimunculkan lagi, atau kita melakukan pengembangan kita yang ada kita kembangkan, atau kita melakukan perubahan. Nah, barangkali sajak pamflet itu adalah hibrida yang mengembangkan dari apa yang ada, atau bahkan suatu perubahan. Apapun lah, tapi peluang itu ada. Ini dunia kreatif, ini dunia artistik, ini dunia estetis. Kalau kita menyadari sejarahnya, kalau kita menyadari kebutuhan apa yang kita perlukan dalam bereksperimen, tantangan untuk menghasilkan eksperimen yang berhasil diterima menjadi konvensi atau tetap menjadi milik kita selalu ada. Terima kasih sudah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.